Ya ini tanam padi di sekitar pesantren ya. Di sana jagung ya. Ini ada yang namanya jajar legowo. Mas jajar legowo itu Empat ya? ada Empat atau lima ini? lima. Lima, oke. Ya. Kalau di Lampung dulu ketika saya jadi konsultan di Lampung memang bisa juga jajar legowonya itu 31. Maksudnya 3 jajar, satu apa namanya kayak jalur lebih lebar. Kalau di kita ini 51 ya. Maksudnya nanti supaya apa anakannya lebih banyak ya, karena penetrasi matahari itu kan apa namanya lebih banyak. Dan ini biasanya nanti kalau masih seperti ini itu bisa dikasih air lebih banyak ya. Belum ada pembungaan itu bisa dikasih ikan gitu ya, ikan nila gitu. Nah, kalau dari sisi hasil gimana, Mas? Di sisi hasil itu anakannya karena penetrasi matahari apa lebih banyak, itu tuh anakannya lebih banyak. Karena dulu waktu saya di Taiwan, nanti fotonya saya share ya, yang di Taiwan itu kalau dilihat morfologinya kan tanaman padi sama saja. Terus kemudian seperti yang di sana tadi ya, nanti di foto juga itu tanaman padinya itu dua yang ditanam dua. Tapi kemudian setelah 3 minggu itu kalau di Taiwan itu yang membedakan dengan kita di sini adalah jumlah anakannya gitu. Jumlah anakannya tuh langsung banyak gitu ya. Jadi di situ sebenarnya menanam bibit itu bisa 1 atau 2 ya. Kalau dengan mekanisasi itu kan gampang tuh, 2 plak. Kadang-kadang 1 gitu ya. Kalau dari hama tikus gimana di sini? Kalau dari hama tikus itu kalau panennya pas musim kemarau lah itu lebih banyak. Tapi sekarang hama tikus itu apa berkurang. Hanya permasalahannya yang ada di sini itu adalah masalah jerami itu loh Mas, kalau panen. Nah, jadi kalau pas panen itu kan sebenarnya jerami itu harus balik dikomposkan Atau dipakai untuk ke ternak sapi gitu kan? mana ke tanah itu sendiri ya. Iya. Ada neracahara yang apa tidak jomplang. Jomplang itu apalagi ya. Orang Klaten itu jadi balance. tidak balance, tidak seimbang. Karena apa? Sudah ditungguin pickup. Kalau di Bandung itu dolak ya. Untuk ngambil itu jerami gitu loh. Jadi ditolak gimana tetangga gitu, nggak ditolak apa ya, mengurangi kesuburan masa depan gitu. Jadi ini memang harus ada penyelesaian. Ini belum berpikir masalah apa namanya, belum berpikir masalah tanah pertanian yang makin lama makin kecil ya. Kecil, betul. Kemudian kalau kita benchmark ke Cina, ke Jepang atau ke negara lain itu yang boleh memiliki hak waris tanah pertanian adalah anak yang akan meneruskan usaha. Betul. Apa namanya? Dan ada kontrak dengan pemerintah juga. Usaha pertanian itu sendiri, bukan karena masalah hukum ya. Kalau hukum waris kan semua dapat kan gitu. Di Islam sendiri kan sudah mengatur apa namanya hukum waris, bagaimana menjembatani hukum waris dengan kemajuan pertanian. Nah, ini tidak mengurangi hukum waris, tapi bagaimana mengatur kepemilikan masa depan atau pengelolaan. Kalau bicara masalah mekanisasi itu kan kalau mengusahakan 1/2 hektar rugi kan. Bagaimana komunitas itu membuat 1 unit usaha 15 hektar
satu manajemen gitu loh. Padahal 15 hektar itu miliknya macam-macam Banyak itu. orang. Kalau di depan ini bisa dilihat nih, pemilik tanah sawah sama yang itu kan udah beda kan gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu definisi petani kumaha bagaimana gitu ya. Pemiliknya bagaimana itu memang perlu kemajuan perundang-undangan ya. Mudah-mudahan bisa sebagai masukan. Terima kasih. Ya, ini di lahan sekitar pesantren ya, teknologi Duriat Mulia. Ini padi. Nah, ini kan ada jajar legowo nih. Bagaimana mengintegrasikan ketahanan pangan dari lahan-lahan petani yang kecil-kecil ini gitu ya, dengan istilah rice estate, kemudian dengan food estate gitu ya. Karena juga kita harus sadar bahwa yang namanya Amerika dan Australia itu juga memiliki rice estate juga dengan varietas istilahnya yang wangi itu ya, Yasmin rice ada lagi. Dan jangan lupa pengembangnya itu asli Indonesia gitu ya. Nah ini kadang-kadang bagaimana penghargaan kepada ilmuwan gitu ya, jangan sampai lari juga gitu. Dan kita bersaing dengan yang namanya rice estate, food estate gitu. Oleh karena itu ayolah yang berkiprah di tanah air, kita makin bisa menjaga kemandirian pangan, gitu ya. Oke, makasih kunjungannya Mas Joko Supriyanto dari Wisconsin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.